Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shining Wiz, got this bitch jumping. I got so. Motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salam serta salam dan semoga tercapai kepada Nabi Muhammad. Baik, langsung saja. Saya akan perkenalan diri. Nama saya Syarani dengan NIM 24 11 10 Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang peran media sosial dalam pendidikan, ya teman-teman. Lanjut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar media sosial. Nah, teman-teman, kalian harus tahu kan bagaimana konsep dasar media sosial itu. Nah, di sini ada internet harus dipahami dan menggunakan segala platform yang mendukung berbagai aplikasi-aplikasi tontonan. Nah, yang dimasukkan ke dalam jaringan memungkinkan kolaborasi dan konstruksi oleh orang-orang yang berkelompok. Nah, jadi terjadi peningkatan penggunaan aplikasi sebagai sumber informasi dan pengaruh dalam hidup tertentu. Nah, teman-teman, jadi berkembangnya zaman ini berkaitan dengan pencernaan teknologi baru sekarang telah merubah komunikasi ke dalam konteks pengetahuan masyarakat, sehingga penggunaan jejaring sosial telah meningkat selama bertahun-tahun. Awalnya semua orang tuh membutuhkan media baru, teman-teman, yang sekarang kita kenal sebagai media sosial. Nah, lanjut, di sini adalah saya akan menjelaskan tentang media sosial dibingkai dalam kategori media baru dan sosial jaringan di situs jaring sosial. Banyak orang ini istilah jaringan sosial dan sosial media. Jaringan sosial berbeda dari media sosial karena jaringan adalah ruang untuk komunikasi dan interaksi di antara anggota atau pengguna. Nah, sosial media itu berarti untuk memungkinkan percakapan Mashhado atau 2020 ini apa aja, dan situs web dibangun untuk memungkinkan interaksi sosial dan berbagai informasi dalam berbagai format seperti foto, pesan, video, dan lainnya untuk menemukan, mengatur, dan mengaplikasikan konseptual hasil media sosial. Lanjut di sini kita akan membahas tentang perkembangan media sosial. Sekarang kalau dari sekarang ya teman-teman, perkembangan media sosial itu sangat berkembang pesat ya teman-teman. Tapi kalian sudah tahu kan banyaknya kayak internet itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media sosial adalah saluran berbasis internet, tidak terinteraksi dan komunikasi massa memfasilitasi persepsi interaksi antara pengguna atau memperoleh nilai dari konten buatan pengguna, teman-teman. Pendapat pakar yang lain menafsirkan bahwa media sosial adalah saluran berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri secara efektif, baik secara real time atau asinkron. Nah, dan khayalat itu luas maupun sempit yang mendapatkan nilai dari konten buatan pengguna, teman-teman. Lanjut, dan persepsi interaksi dengan orang lain. Media sosial ini merupakan alat online yang beroperasi melalui internet yang lebih luas, teman-teman. Dan media sosial ini tidak perlu berbasis web dan internet mengacu pada jaringan komputer yang saling berhubungan di seluruh dunia, teman-teman. Nah, terutama pada sistem instruktur, sementara Word kan. Web adalah salah satu dari banyak aplikasi yang menggunakan instruktur.
internet ini untuk berkomunikasi melalui kayak Hyperlink, kayak link gitu teman-teman. Hyperlink. Nah, melalui Hyperlink audiovisual dan diakses melalui browser. Media sosial menyediakan komunikator yang tidak terlatih, alat komunikasi, akses uang, atau menghindari kelampahan sumber daya temporal. Lanjut teman-teman, kita akan lanjut di sini ada media sosial sebagai alat kolaborasi. Nah teman-teman, kalian pasti tahu kan sejak muncul Web 2.0 sosial media ini kemudian berlanjut ke Web 3.0 membuka kesempatan bagi seluruh netizen untuk berkolaborasi dan menghasilkan pengetahuan. Modu inovasi kolaborasi adalah sebuah aktivitas bekerja bersama orang lain untuk membuat atau menghasilkan sesuatu. Nah teman-teman, lanjut kita akan membahas tentang Madej. Madej ini menyebutkan bahwa kolaborasi ini naratif dapat dilihat dalam bentuk menciptakan konten seperti ketika kita atau lebih dalam penulisan berkolaborasi teman-teman, atau menulis buku. Nah gitu, jadi teman-teman, dalam berkolaborasi ini penulis melakukan dialog dua arah secara aktif, bertukar pengetahuan, saling menghargai kepakaran mereka, dan saling melengkapi kemampuan yang mereka miliki teman-teman. Sebetulnya kolaborasi ini tidak hanya datang dalam era sosial media dan internet, namun sudah sejak pada zaman dulu banyak orang yang berkolaborasi secara tradisional, baik itu untuk menciptakan karya berupa narasi atau konten maupun produk tangible lainnya. Selanjutnya, ketika sosial media itu muncul, meningkatkan kolaborasi para individu untuk berkreasi teman-teman. Sosial media ini untuk bertemu secara virtual dan bekerja sama baik secara sinkronis atau maupun asinkronis. Nah, sosial media ini berperan sebagai alat untuk mengorganisir, membuat jadwal atau menyimpan meeting notes dan menyimpan digital dokumen. Selanjutnya di sini kita lanjut. Nah, media sosial sama ya teman-teman. Di web ini, web 2.0 atau sosial media mulai populer sejak dua dekade yang lalu. Terminologi ini tersebut digunakan untuk menyebut aplikasi berbasis internet tracking blog. Nah, virtual link seperti Twitter, social network, video, film, gambar, salin. Nah, semua web 2.0 ini di atas memfasilitas aktivitas sosial sehingga dengan mudah disebut sebagai media sosial. Nah, menurut Wikipedia, media sosial ini merupakan teknologi interaktif yang memfasilitasi memfasilitasi penciptaannya dan berbagi informasi, ide, minat, dan bentuk ekspresi lainnya melalui komunitas virtual dan jaringan teman-teman. Pada awalnya, keberadaan media sosial ini digunakan untuk keperluan bisnis atau marketing. Nah, hal ini diketahui bahwa blogs media sosial atau RSS merupakan salah satu alat yang sangat prospektif untuk mendukung bisnis, sehingga media sosial sangat erat dikaitkan dengan alat marketing. Nah, media sosial ini diasosiasikan dengan media sosial yang membuat profil seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, atau yang lain-lain teman-teman. Selain terdapat fasilitas untuk membangun profil di media sosial, para individu juga dapat berkomunikasi melalui handphone. Banyak kan handphone kayak komputer gitu dan lain-lain lah, alat komunikasi itu. BBM juga, tapi itu kan dulu. Nah, lanjut ke sini akan jadi hal ini bisa membedakan media sosial dengan web 2.0 pada umumnya, meskipun sama-sama interaktif. Namun pada media sosial para individu dapat berkomunikasi secara intensif. Lanjut,
kita akan membahas tentang perubahan paradigma kolaborasi. Nah, terdapat perubahan paradigma seseorang dalam kolaborasi itu sebelumnya hanya dilakukan secara face to face saja teman-teman, kayak saling berhadapan. Nah, dan ketika seorang sudah mengenal profil dan reputasi partner yang akan diajak kolaborasi. Nah, kalian tahu kan kolaborasi itu apa, gimana? Pasti kalian sudah tahu kan, teman-teman. Dibutuhkan pertemuan fisik untuk meyakinkan bahwa seseorang tersebut mampu atau memiliki skill sesuai kebutuhan kolaborasi mereka. Nah, namun saat ini melalui media sosial, seseorang dapat membangun profil yang lengkap disertai dengan bukti-bukti. Profil tersebut kemudian saling terkoneksi dengan profil lainnya, sehingga memudahkan kita untuk memvalidasi profil tersebut. Nah, kolaborasi ini bisa dilakukan tanpa harus bertemu secara fisik, kayak face to face gitu teman-teman. Nah, jadi bisa juga kayak saling chatan kayak di Instagram teman-teman. Nah, lanjut kita di sini, kolaborasi ini bisa dilakukan tanpa batasan geografis dan waktu melalui media sosial. Juga membangun budaya partisipatoris bagi seluruh individu teman-teman, membangun tempat untuk bertukar ide dan gagasan. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang media sosial juga merupakan bentuk demokrasi dalam kolaborasi dan produksi. Nah, di sini saya poin pertama adalah kolaborasi menggunakan Podio. Dan pasti tahu kan, menggunakan Podio, menggunakan media sosial ini untuk berkolaborasi tidak hanya dilakukan antara individu teman-teman, namun juga dalam skala organisasi. Banyak organisasi yang memiliki kebijakan kolaborasi dengan menggunakan salah satu platform media sosial. Salah satu kolaborasi yang dilakukan oleh iShare di Jamaica. Organisasi dipermudah tersebut memiliki anggota sebanyak 60 orang, komitmen yang terbesar di berbagai wilayah dan bekerja di 6 departemen yang berbeda-beda teman-teman. Pada awalnya, saat ini menggunakan Podio sebagai sponsor di organisasi. Sebagai organisasi non-profit, iShare mendapatkan akses Podio secara gratis. Podio itu digunakan untuk berkomunikasi melalui email dan Facebook. Nah, di lingkup internal, sedangkan itu di lingkup internal ya teman-teman. Sedangkan di project di lingkungan dengan Dropbox atau Google, juga dokumen dan Word dokumen atau Excel. Pasti tahu kan aplikasi Excel gitu. Tidak mudah untuk mendorong seluruh anggota organisasi menggunakan Podio teman-teman. Nah, dan memilih media komunikasi selama komunikasi. Namun pada perkembangannya manajemen ini memutuskan bahwa Podio itu menjadi satu-satunya media komunikasi dalam organisasi. Munculnya Podio itu mendorong keinginan anggota di mana mereka ingin memisahkan antara kehidupan sosial dan pekerjaan. Mereka ingin media sosial itu mereka diisi dengan informasi terkait pekerjaan teman-teman, sehingga dengan adanya Podio ini memberikan alternatif atau media sosial ini berkolaborasi dalam pekerjaan. Nah, Podio ini adalah menjadi salah satu platform yang mampu menyatukan media sosial dan software untuk mendukung pekerjaan dan kehidupan sosial dalam anggota organisasi teman-teman. Nah, lanjut kita akan membahas yang kedua. Jadi media sosial untuk mendukung kolaborasi di dunia bisnis. Nah, di sini ada media sosial ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis teman-teman. Seperti proses rekrutmen menggunakan Twitter atau LinkedIn kan, untuk menemukan calon pegawai yang sesuai untuk menjangkau seluruh profesional yang dengan kebutuhan menggunakan Facebook atau Indeed. Nah, melakukan real-time marketing menggunakan Google Hoax, berkolaborasi menggunakan alat Workflow dan lain sebagainya. Dan alat-alat yang lain sekarang nanti kita akan melakukan real-time marketing menggunakan Google Hoax. Nah, jadi teman-teman berkolaborasi ini menggunakan alat Workflow dan lain sebagainya. Media sosial ini sangat populer teman-teman,
dan mudah diterima karena berhasil mereplika face-to-face relatif. Nah, media sosial ini sangat membantu perkembangan bisnis internasional terutama ketika berkolaborasi melewati zona waktu yang berbeda dan memberikan pesan asinkron melalui media sosial. Komunikasi ini tidak harus dilakukan secara real time, melainkan dapat berupa pesan yang ditinggalkan pada media sosial dan kolega di tempat dan zona waktu yang berbeda dapat membaca ketika mereka sudah bangun. Bekerja kolaborasi melalui media sosial memungkinkan seseorang untuk berbagi profil dan memasang profil sedetail mungkin dan selengkap mungkin, memudahkan individu yang lain untuk mengetahui satu sama lain, dan hal ini mendukung kolaborasi teman-teman. Media sosial juga menjembatani berbagai level pekerjaan dalam sebuah organisasi sehingga seluruh step dari berbagai jenjang dapat bekerja sama. Lanjut teman-teman, terakhir ini adalah 3. Kolaborasi pembelajaran melalui media sosial. Nah, ini kan sering digunakan untuk mendukung kolaborasi dalam pembelajaran teman-teman. Menurut data menunjukkan media sosial yang paling populer digunakan untuk berkolaborasi itu adalah pembelajaran adalah Facebook atau YouTube. Kalian pasti sudah tahu kan di YouTube atau di TikTok. Nah, media sosial ini sangat populer dimanfaatkan di dunia pendidikan, baik level pendidikan menengah maupun level tinggi teman-teman. Nah, salah satu media sosial yang banyak dimanfaatkan untuk kolaborasi pembelajaran adalah Facebook. Nah, hingga saat ini Facebook masih banyak digunakan untuk berkolaborasi di dunia pendidikan teman-teman. Pembelajaran dengan memanfaatkan media sosial adalah sebuah upaya untuk mendorong pembelajaran dilakukan dimanapun dan kapanpun teman-teman melalui media sosial. Jadi para mahasiswa itu dapat berinteraksi, demikian juga di antara guru-guru dan murid. Nah, interaksi tersebut meliputi aktivitas informatif, sharing materi pembelajaran, kolaborasi, dan diskusi. Salah satunya adalah media sosial yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran adalah Facebook. Facebook itu kan belum dulu sekarang. Kalau sekarang kan banyak, kayak di YouTube. Sekarang kita biasa di YouTube atau di TikTok kan. Nah, jadi Facebook itu menawarkan fitur berbagai informasi, bertukar ide dan gagasan, melakukan pembelajaran konektif. Dalam pembelajaran kolaboratif menggunakan Facebook, fokus pada pemanfaatan fitur, forum diskusi dan komunikasi antar siswa melalui kelompok kecil. Nah, baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah